يلومونني في اشتهاء الحياة وأني للذاتها أرتوي وأني بها مغرم عاشق وقلبي Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Rekan-rekan anti riba dimanapun berada, jadi pada hari ini kami semua berkumpul ya. Sebetulnya tentu menjadi agenda rutin buat kami untuk saling berkoordinasi ya, saling menguatkan. Di luar itu memang 2 tahun terakhir kita ingin merubah atau menambah katakanlah sebuah ungkapan yang kita ingin perkenalkan dalam konteks pergerakan gitu ya. Habis riba terbitlah daya. Jadi bersama kami sekarang berkumpul komunitas anti riba gitu ya. Ada dari Karib, ada dari RCC, ada dari Perda RI juga, Persatuan Debitur Anti Riba, ada dari Institut Guyub dan yang lain-lain. Jadi kami sengaja mendokumentasikan ini supaya bisa dilihat oleh newcomer gitu ya. Karena dalam maksiat ini akan selalu ada yang namanya newcomer. Orang-orang yang bimbang, yang kusut, yang juga pernah melalui hari-hari kepayahan seperti kami dulu, yang tentu sekarang bisa teman-teman lihat ya, ini semua kalau dibandingkan after before-nya sudah jauh berbeda gitu ya. Dari mulai cabi-cabinya, kalau dulu makan kurus begitu ya, kemudian bobot badannya barangkali juga bisa menjadi parameter itu. Jadi masa-masa kekusutan itu pernah kami lalui, dan tentu dengan obrolan hari ini kita berharap itu juga tidak terjadi sama newcomer lainnya gitu kan. Obrolan ini juga akan mendokumentasikan buat anak cucu kami nanti ya, yang mudah-mudahan kalau barangkali kami tidak bisa menyampaikan langsung ya, dengarlah nak begitu ya. Dulu kami pernah melakukan maksiat riba yang membuat kami payah, dan hari ini maksiat itu dengan sungguh-sungguh ingin kami tinggalkan. Kami juga berkomitmen di kedai yang namanya juga akan menggambarkan konsistensi itu gitu ya, kedai istiqomah gitu ya. Dan hari ini kita juga akan mendengarkan bagaimana pasca riba ya, orang-orang berdaya itu bisa bermunculan ya. Yang hari ini kita daulat adalah Bang Pei nih, seorang sekaligus Pak Supri dan Bunia. Jadi mudah-mudahan ini bisa jadi kolaborasi kita dalam satu forum yang tadi memberikan newcomer sebuah optimisme, dan mudah-mudahan tidak tersesat seperti kita dulu lah, kira-kira begitu ya. Silakan barangkali ke Bang Pei dulu nih. Biar Mas. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana mulai ya? Cerita aja, Bang. Dari terakhir saya masih ya, kebetulan dari awal ya usaha saya jual beli mobil second, dimana ya berawal biasalah 1, 2, 4 unit modalnya. Melihat usaha kita maju, ada beberapa teman yang memang dulu basic marketing nyamperin, sering ngecek lalu nawarin. Awalnya nawarin sih nggak besar ya, dari 400 juta. BRI Syariah, Bank Syariah. Nah, pada berjalannya waktu dapat setahun lah, datang lagi teman yang lain ngelihat ya, jana-jananya awalnya dikit terus sudah nambah jadi 6 unit 7 unit, nawarin buat membesarin showroom. Saya bilang yaudah ini aja yang ada, ini juga nyicil kan, ceritanya gitu. Terus nggak jadi masalah katanya, yang ini ditutup dulu gitu. Abang nggak usah mikirin yang di sana, pokoknya itu urusan kita. Pokoknya abang nih disuntik, nanti kita datengin orang yang ngecek appraisal gitulah, ngecek. Ya udah, saya bilang namanya kita kan teman marketing zaman dulu kerja. Kebetulan basic saya dulu kan banyak di lembaga keuangan non bank, lembaga ribawi juga. Ya udah coba dah, saya juga kaget juga dengan angkanya. Bang, ini bisa sampai 3 miliar. Aduh banyak amat kata saya. Nggak usah dah, jangan gede-gede. Soalnya beli udah nggak apa-apa, cairin aja. Cerita punya cerita, pakai apa namanya tuh sistemnya RK. Kita ada sistem rekening koran 1,5 sama
500. Yang 500-nya itu kan ternyata untuk nutup yang lain-lain. Jadi saya terimanya mah nggak segitu. Gitu. Yaudah saya iyain aja. Dapat berjalan waktu, dapat 6 bulan, dikabarin lagi, "Bang, mau top up nggak?" Lah, ini aja belum habis. Ini kan karena usahanya kan mereka selalu ngorek-ngorek dari rekening tuh. Minta laporan, namanya penjualan mobil kan memang transaksinya lumayan lah besar. Ditawarin buat top up. Nah, berjalannya waktu, saya bilang saya pikirin dulu dah mau top up buat apaan lagi. Dibilang buka cabang aja. Secara rasional logika kita orang bisnis kan, oh iya ya aja buka cabang lagi gitu. Rencananya mau top up. Nah, di situ ketemu Bang Rian yang zaman dulu pun memang teman kita sama-sama ngeriba, dan yang saya kenal jembarakan Raja Riba nih. Iya, sampai ya bisnis kreditan level perbankan sampai yang level ecek-ecek level pasar aja digarap nih sama dia. Kok ini nyamperin saya, ngajak ngobrol ngebahas masalah riba, kata saya ini kagak lucu nih, kata saya nih. Orang anak-anak buah dia aja yang level manajer ngambil mobil sama saya, ya komisi jalan Bang Rian ya. Waktu dulu gitu ceritanya. Nah, ceritanya nyamperin. Mungkin di situ saya pikirin, saya bilang, "Bang, ini mau di top up saya, mau ditambahin lagi." "Aduh jangan Bang, coba pikirin." Gitu. Ya berawal dari Betul belum mentok ya waktu itu ya. belum, masih enjoy. Kartu kredit juga megang masih banyak waktu itu. Iya, maksudnya teman-teman ini terus ya Bang Rian ngajakin seri, saya pikir-pikir iya juga ya. Ya atas dasar Bang Rian bilang yamhaqullahu riba, Allah bakalan ngancurin riba. Ya situ kita agak takut juga. Cuma saya bertanya Bang Rian ini solusinya gimana? Ini saya udah terlanjur. Jadi yang penting stop dulu. Coba Pak, ada kartu kredit nggak? Oh, kartu kredit saya sih lumayan semua. Maksudnya kayak yang nggak usah disebutin banknya, bank luar itu satu kartu bisa 200, 500 gitu. Nah, ya udah saya selesain dulu dah gitu. Akhirnya saya tutupin. Ada juga yang udah gunting dulu dah, kata Bang Rian. Selesainnya belakangan, gunting dulu supaya nggak bisa dipakai gitu maksudnya. Itu gunting-guntingin selesai, ya udah. Bang Rian ngajakin berajam, ya itu bismillah. Saya niat buat enggak ngelanjutin main kredit. Ya karena kita jualan mobilnya. Singkat cerita saya bismillah nah stop. Saya sharing sama keluarga, ternyata keluarga juga nggak semerta-merta setuju. Yang lain, kata orang tua saya, yang lain aja nerima kredit, lu enggak lagi mana ntar jualan gitu. Saya pikir ya juga sih. Saya coba jualan mobil cash. Karena tadinya memang belum ada market ya, belum ada market buat bajongan. Bajongan itu bahasa kasarnya itu jualan mobil. Kita dapat ada lebih dikit geser. Cuma kan nyari mobilnya ngapa-ngapa dong. Kita market jaringan juga. Saya coba ya sebulan paling 1, 2, waduh repot juga nih kita, lama-lama ntar ditagih Bang nih. Itu banget memang udah saya stop tuh. Dan kebetulan juga memang momennya waktu itu habis ngelebarin showroom juga. Tapi bismillah saya niat buat nggak ngeriba. Maksudnya ya memang dalam kurun waktu 2017 sampai 2020 itu memang bukan waktu yang singkat ya. 3 tahun itu memang cuma satu kata yang harus ya saat ini saya bisa ngomong karena udah ngerasain ya, emang sabar. Dan sabar itu nggak mudah gitu. Maksudnya dengan niat kita buat enggak, ya godaan pasti ada lah. Orang datang, "Bang, nih ada yang mau bayar mobil DP 20, aduh yang lagi aja kredit ya." Ya coba cash aja, cash kan memang agak susah ya, lepas gitu. Banyak momen-momen kayak gitu, tapi sabarin aja bismillah sampai berjalan 3 tahun di 2020 pertengahan tuh. 2020 pertengahan ya banyak perjalanan lah di antara 3 tahun itu, suka duka ya. Di situ banyak kawan-kawan yang support luar biasa. Bener memang kalau kata Allah tuh faila robika fargob, hanya kepada Allah kita berharap ya, karena saya memang nggak ada harapan lain. Tapi di situ Allah kasih pertolongan, ketemu teman-teman kayak Pak Taufik, Bang Rian, yang semuanya di Pamungkas, Pak Suhad. Ketemu juga dengan makasih Mas Kesit yang udah banyak support kita semua di sini gitu. Maksudnya di sana dikasih pemahaman-pemahaman yang memang pada dasarnya saya niat untuk menyelesaikan hutang saya.
gitu. Saya berniat untuk menyelesaikan hutang saya dan saya ikhtiar terus. Di situ juga dikasih ruang untuk bernegosiasi dan berkorespondensi kepada pihak bank, kepada pihak yang memberikan pinjaman, bahwa saya sudah stop usaha saya yang dulu dan saya akan membayar, cuman saya minta waktu gitu. Dan saya terus berikhtiar upaya. Ya alhamdulillah Allah banyak kasih, ya termasuk bagi saya itu pertolongan Allah melalui teman-teman Pak Topik, Bang Rian, Mas Kesit, Pak Suad, dan teman-teman di sini semua itu mudah merupakan pertolongan bagi saya, karena di sana ada penguatan. Hanya orang yang ngerasakan hal yang sama yang bisa ngerasain dan bisa memahami. Karena ada pelajaran juga, saya tetangga itu utangnya ya mungkin bagi saya yang usaha bisnis jual beli mobil nggak terlalu besar lah, di bawah 500 utangnya. Karena bingung, kolab sampai menyelesaikan hidupnya gantung diri. Itu cuma ya Allah, saya di situ berpikir, oh saya lebih besar tapi Allah kasih saya kuat, berarti Allah masih cuma mau saya berubah gitu. Di situ ibrohnya. Dan alhamdulillah sekarang ya saya berikhtiar tanpa henti, saya banyak silaturahmi dengan tetap pada pedomannya baginda Nabi Rasulullah SAW, bahwa sedekah itu bisa menghindarkan pahala, ya walaupun sedikit namun nggak besar tapi sering. Ya sedekah subuh saya jalanin gitu. Bismillah, karena kita akan pengen berubah. Alhamdulillah banyak pertolongan Allah lah, yang memang nggak instan gitu, nggak bisa seperti kita makan cabai gigit langsung pedas atau balik telapak tangan. Di situ ada perjalanan, di situ ada momen, di situ ada banyak kisahnya. Ya sekarang alhamdulillah saya usaha udah jalan lagi, banyak sharing-sharing ambil sama teman-teman, dan polanya sudah berubah. Saya jual beli mobilnya itu cash. Misalnya beli mobil 100 juta, ya udah saya jual 103 gitu. Karena kan nanti kalau marketnya pengen jual cepet, itu pasti pedagang juga pengen ngambil untung, nggak bisa gede-gede. Tapi kadang-kadang Allah kasih, kadang-kadang ketemunya pemakai yang memang bisa jual di harga pasaran sama teman-teman yang lain jual gitu kadang-kadang. Dan Allah juga mudahin saya buat dapat barang, karena bisnis saya itu nggak kayak bisnis lain yang ada grosirnya, ada pasarnya yang beli tinggal mindahin. Nggak, kita harus nyari, dan kualitasnya pun berbeda-beda. Dan di situ Allah kasih mudah, banyak kemudahan lah. Insya Allah kita istiqomah buat penguatan kepada teman-teman. Allah selalu bersama kita. Allah nggak akan ninggalin kita selama kitanya yakin, selama kitanya mau merasa salah lah. Kita kayak istighfar, intinya kita ngakuin memang udah salah gitu, nggak ada yang lain. Jadi semangat Bang ya, Harus semangat. Buat teman-teman yang mau hijrah, jangan pikirin A I U E O, maju aja dulu. Stop ribanya. Nanti insya Allah akan kasih jalan keluar. Seandainya memang sulit, anggap aja itu buat ngebilas dosa-dosa kita lah. Anggap aja itu dosanya buat ngegugurin dosa kita yang lalu-lalu lah. Itu. Yang pasti di sini banyak bukti, kita bismillah istiqomah, kita tinggalkan, Allah akan kasih jalan yang nggak kita sangka dan nggak kita duga, tetapi ternyata indah gitu. Memang kalau dijalanin penuh suka duka, ini teman-teman semua di sini ya udah pada tahu lah gitu. Dan alhamdulillah di sekarang saya bisa berkunjung silaturahmi ke lembaga yang minjemin uang, udah bisa nanya, saya mau lunasin dong gitu. Kurangin dikit. Udah bisa gitu maksudnya. Ya diikhtiarkan. Yang pasti di sini Allah juga tahu niat kita. Kita punya hutang, berhenti riba itu bukan berarti mau menghindar dari hutang. Bukan menghindar dari hutang, tapi kita ingin membayar hutangnya dengan cara yang Allah ridho gitu. Kalau misalnya untuk melunasin hutang saya rasa dengan cara yang sangat mudah, tinggal manggil teman satu lagi, cuma mindahin tagihan doang, mungkin selesai di A. Tapi kan itu bukan yang saya mau gitu. Itu yang pasti tetap semangat, yakin sama Allah aja, udah nggak ada yang lain. Allah bersama kita semua, dan insya Allah teman-teman di sini juga akan support, karena memang sudah
ngalamin, bukan katanya, bukan kata si A, bukan kata si B. Kalau mau cerita sambil nangis nanti sambil ngobrol aja bareng-bareng. Iya, itu ada ceritanya kalau sekarang insya Allah lah. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu ya Bang Pei ya. Jadi kalau tadi mau cari apa namanya? Ya lewat. Jadi kalau mau cari komunitas sudah datang saja ke kedai Istiqomah, gitu ya. Jadi namanya saja sudah akan reminder kita terus. Jadi orang-orang yang meninggalkan riba itu setidaknya akan ada dalam 2 janji Allah. Ya, pertama janji meninggalkan ribanya kan meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah akan ganti dengan yang lebih baik. Gitu ya. Ini test drive ini baru dapat kucuran leasing kayaknya ya. Nah, yang kedua adalah janji ketika kita bersungguh-sungguh untuk membayar hutang, maka Allah akan bantu kita untuk melunasi hutang tersebut ya. Jadi sekurang-kurangnya ada 2 janji Allah terhadap apa yang kita lakukan sekarang. Lanjut ke Pak Supri ya, silakan. Berbagi sharing, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada prinsipnya sama Bang PI sama lah. Memang riba itu memang indah pada waktu awalnya, tapi ya dia tuh apa ya, kayak wanita bersolek lah. Kita pengen mendekat, pengen memegang, pengen ya katakanlah pengen menguasai mereka, tapi memang akhirnya pasti endingnya nggak bagus. Jadi saya pribadi, saya Suprianto, kebetulan saya tuh bergerak di bidang pulsa. Pulsa itu full capital, Pak. Jadi mau ini Pak Pungkas ada, jadi distributor mau main di level 1 miliar, 2 miliar, 100 miliar pun mereka bisa. Terserah dia mau ada di mana posisinya. Nah, saya terus terang saja memang ya berangkat dari desa itu kan, tidak punya apa-apa, mainlah di dunia itu, ketemu Pak Pungkas. Sampai singkat cerita dengan tanpa riba itu sampai punya ruko 3, terus punya server yang transaksinya itu hampir 80.000. Itu margin sehari dulu 40 juta. Pak Pungkas ini tahu. Itu margin kita, Pak. Margin 1 hari. Karena 80.000 transaksi untungnya dulu sekitar 200, Pak Pungkas ya. Masih manis. Ya, masih manis. 2 kali 8 hitungan sendiri. Itu untung, Pak. Margin, Pak. Itu kita nggak berpikir yang retail, yang apa, yang handphone tuh nggak kita pikirin, Pak. Nah, tiba suatu saat kita di komunitas, ya datanglah kita di titik terbaik. Mereka datang, manajer, presentasi segala macam. Ya bener kayak Pak Pingi tadi, datang dong, top up dong. Saya nggak butuh dana buat apa gitu kan. Kalau server itu kan orang kan beli, orang transfer uang dulu, Pak. Jadi kalau pulsa itu zaman dulu, Pak, itu jadi bukan kita butuh uang, tapi mereka tuh butuh barang. Jadi itu kalau barang itu dulu datangnya Rabu, itu Sabtu tuh udah pada ngasih uang ke kita, Pak. Posisi itu seperti itu, Pak. Akhirnya singkat cerita pokoknya udahlah ada bank yang membuka plafon sekitar 3 miliar. Buat apa? Itu duit nggak pernah kita pakai, Pak. Sampai kita lupa pakai dong buat laporan, pakai buat laporan gitu. Nah, ya karena kita dikejar-kejar terus, inilah mereka mengejar sampai kita pakai lah. Dan jujur, Pak, terus terang saja, sejak uang itu kita pakai, kita buka, ya mungkin ini udah hadir Allah, tapi ini buat cerita kepada teman-teman yang belum atau yang sudah berpikir, saya tidak pernah mendapatkan sesuatu dari uang itu. Bahkan istilahnya, jangankan nambah toko atau nambah cabang, akhirnya apa? Itu nggak hilang aja tuh udah untung. Nah dari mana kita sampai datang dulu? Memang kita nggak pakai riba, udah kayak Pak Pungkas nih memberikan kemudahan tuh sebelum kita riba, Pak. Kebetulan ini kalau di pulsa ini ibaratnya ini bapak binaan saya, Pak, dealer saya nih. Nah kita beli barang sama dia, ngambil barang tanpa riba, udah diutangin sama dia bisa bayar, Pak. Tapi begitu pakai riba ternyata malah kesulitan, Pak. Akhirnya banknya udah pasti ngejar tiap bulan. Nah, singkat cerita pokoknya yang terjadi adalah kesulitan terus. Yang di logika kita itu sebetulnya nggak masuk di akal, Pak. Bunga 1% logika kita. 1 hari saja itu saya bisa bayar bunga, Pak, logikanya. Cuman begitu akhirnya ketemu ya dalam satu titik di mana kita kebentuk, baru berpikir, ya Allah, ternyata ini bukan kalkulasi logika kita yang berjalan, tapi maaf kata, bukan ketidakridhoan Allah atas apa yang kita lakukan itu. Ini yang kita rasakan, Pak, ya. Karena logika saya, Pak, udah kalau kamu nagih saya jual 1 ruko kelar gitu, atau semua modal saya balikin juga kelar, tuh uang kamu juga ada gitu. Tapi yang terjadi adalah, Pak, ya musibah muncul. Maaf kata, begitu kita ketemu partner tidak amanah, uang kepake, dan akhirnya singkat cerita saya dalam kondisi memang udah saya tidak bisa bayar, cuman masih takut untuk berkata tidak membayar kepada bank. Sampailah alhamdulillah ketemu Pak Pungkas lah.
udah Pak Supri datang nggak usah dibayar, ntar saya bete dong, nanti saya blacklist, nanti apa ketakutan itu, karena itu muncul karena kita memang berpikir gimana nama baik saya itu. Ternyata maaf kata itu adalah bisikan setan yang benar-benar itu membelenggu dan habis uang kita. Nah, maaf kata, ternyata teman-teman yang kita anggap bajingan gitu Pak ya, begitu dia udah nggak bisa bayar langsung tidak membayar. Ternyata itulah contoh-contoh yang benar. Akhirnya saya ikutlah jejak itu. Kita tidak membayar, cuma dikejarnya juga sama Pak. Waktu bisa bayar nggak ada bedanya. Kita bayar dikejar, nggak dibayar kejar, sama kan. Cuman akhirnya begitu nggak bayar, sebulan, 2 bulan, 3 bulan ya. Akhirnya dikasih pendampingan Pak Rian, ternyata lebih mudah dan mereka malah lebih melunak Pak. Jadi gini bahasa kasarnya, udah sekarang menyelesaikannya bagaimana gitu. Dulu tidak begitu Pak. Kita bunganya saja itu udah lebih dari yang kita pinjam Pak. Saya kan hampir makan 10 tahun. Hitung aja 10 tahun kali 30 juta itu udah 3 miliar. Utang saya 3 miliar udah selesai Pak. Jadi sebetulnya loh kok jebakannya seperti ini ya. Tapi akhirnya saya menyimpulkan udah Pak Pungkas bismillah, saya nggak bayar, udah nggak bayar. Akhirnya dapat diteror segala macam ya, ketemu nih teman-teman lah yang menguatkan tadi, dikasih jalan. Memang yang satu tadi, ya pasti saya menyadari lah, udah ini harus stop lah. Mau apapun yang terjadi, saya stop dulu dah. Rezeki Allah yang ngatur lah gitu dah. Bukan dari pelapun, dari apa itu keyakinan saya. Cepet akhirnya udah, begitu Pak Rian ketemu, udah Pak Rian saya ingat banget, udah Pak Supri nggak usah mikirin ribanya, nggak usah mikirin cicilannya, nggak usah mikirin debt kolektornya, fokus aja kerja, nah gitu. Akhirnya kita kerja Pak, sedikit-sedikit dapet. Toh akhirnya penyelesaian juga muncul kayak ya tadi peraturan kemudahan kan. Akhirnya mereka melunak dan sebagainya lah. Jadi memang kesimpulannya ya memang akhirnya saya berpikir ini juga harus kita cermati bahwa riba ini kan sesuatu di Quran udah jelas barang sesuatu yang dilarang, tapi memang dilegalkan lah oleh yang stakeholder kita. Dilegal ini bahkan menjadi satu kampanye lah. Saya ingat waktu kecil, ayo kita menabung kemana? Ayo kita nyari modal usaha dan segala macam. Nah, tapi modal usahanya dilarikannya ke lembaga-lembaga riba. Nah, makanya saya udah bismillah, pokoknya udah saya mau berusaha lagi tanpa riba, apapun yang terjadi pokoknya udah Allah yang ngatur, saya cuma menjalankan ini aja. Dan memang ketenangan tuh terus terang saya muncul lah sekarang kerja muncul tuh, kemudian juga sama akhirnya ketemu teman-teman, akhirnya juga ya ketemu yang jadi kayak di refresh lagi tuh Pak, apa ya kayak di reset lagi lah itu ya, dengan berpenyesalan ya. Insya Allah sih itu. Jadi emang yang saya perhatiin memang bukan angkanya Pak, kalau saya perhatiin Pak, pusingnya teman-teman saya itu jadi orang yang maafkan utangnya sampai ratusan miliar, puluhan, ratusan juta, bahkan cuman 10 juta itu ternyata sama Pak. Maka saya berpikir sama Pak Bukas sebagai riba ini apa Pak ya, pusingnya kok sama ya, saya bilang kan. Berarti bukan angkanya Pak, ternyata bukan angkanya yang saya cermati gitu. Yaudah pokoknya riba ya 1 dan 10, 1000 sama aja. Ya kalaupun kita butuh modal ya mungkin udah kita nyari dengan cara lain. Sebetulnya itu tadi Pak, saya itu dulu tanpa riba itu kan bisa dapat banyak tuh, bener ketemu Pak Pungkas ngutangin barang gitu. Alhamdulillah. Begitu kita punya riba, Pak Pungkas malah nggak kebayar Pak. Oke, kita nggak nyambung, itu mungkin rahasia Allah lah. Makanya udah bismillah kita dikasih petunjuk dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan ini juga menjadi testimoni teman-teman. Udah kalau mau berhenti jangan berpikir nanti saya blacklist bagaimana, nanti usaha jalan nggak siapa. Semua itu maaf itu adalah suatu belenggu lah yang belum kita lawan, kita buka. Insya Allah teman-teman yang punya pengalaman sama kayaknya hampir sama lah. Mungkin itu aja testimoni saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai akhirnya Pak Supri itu mendapatkan proses kemudahan ditambahkan proses pembayarannya. Jadi bukan sesuatu yang nggak mungkin nego di bank. Boleh juga sedikit saja. Hari mana dampingin nih? Pak Supri ini mungkin luar biasa excitednya sehingga ada sesuatu yang memang menjadi goal kita semua ketika mentobati riba itu. Yang update paling kini itu Bank PI, Pak Supri ini momentumnya sama, diberikan kesempatan atas izin Allah cara membayar bisa tempo jauh di bawah pokok. Ya alhamdulillah. Jadi bukan sesuatu yang mengawang-awang dan tidak mungkin nego dengan bank itu. Cuman ada proses yang memang kita harus dicuci. Yang Bank PI tadi notice bahwa kita harus sabar proses itu. Bank PI itu udah ada, Bank PI tadi menyebutkan satu waktu 3 tahun lah. Bank PI itu mengharu biru. Kalau Bank PI cerita semua nanti kita nangis bareng, nggak lucu di sini. Biar Pak Suad aja yang mengetahui kisahnya. Mungkin itu Pak Taufik. Ya.
Baik, ada satu lagi ya. Sebelum itu kita ingin supaya kampanyenya keluar juga jadi satu bentuk format begitu ya. Jadi yang kami lakukan di sini semata-mata karena kembali ingin taat sama Allah. Jadi bukan persoalan mampu atau tidak mampu membayar ya. Jadi karena ini perintah Allah ya. Kalau perintah itu kan bahasa Arabnya amar. Maka amar itu juga kita panjangkan menjadi advokasi melepas riba. Ya, apa perintahnya meninggalkan riba. Ya, jadi ketika meninggalkan riba ingin kembali taat sama Allah, kita kesampingkan persoalan hitung-hitungannya. Ya, Allah juga akan kasih. Ya, Allah akan buktikan janjinya gitu ya, banyak kemudahan, pertolongan dan seterusnya. Tetapi tentu kemudian tidak menjadi target gitu ya. Kita ingin tobat riba, kemudian ingin mendapatkan hal-hal yang mudah-mudah saja gitu ya. Karena cerita-cerita tadi menunjukkan bahwa ya prosesnya harus kita lalui dan memang itulah cara Allah juga untuk menggugurkan dosa-dosa kita sebagai orang-orang yang sudah melakukan maksiat gitu ya. Satu lagi ya, biar melengkapi, ini ada 3 narasumber yang kita ingin ya sharing dari mereka bisa menguatkan teman-teman semua. Oh begitu ya. Baik ya, Alhan Bu. Jadi ini yang mau jadi legasi kita Bu buat anak cucu nanti ya, biar nanti menontonnya mereka bisa melihat. Ya. Jadi ya. Jadi ada 2 tahap. Kalau bicara bebas ribanya kan nggak butuh uang dan nggak butuh ditunda-tunda ya. Hari ini juga karena bebas riba nggak butuh uang. Tapi bebas hutangnya ya, bebas hutangnya butuh proses. Dan narasumber yang ketiga ini dia yang sudah bebas riba dan juga sudah bebas hutang. Ayo kita dengarkan apa yang menjadi ceritanya begitu ya. Silakan Bu Nia ya. Bu Lili, usahanya udah jalan sekarang tanpa riba. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah nih, alhamdulillah senang banget ketemu lagi sahabat karib setelah pandemi nggak pernah ketemu gitu. Jadi mungkin baru hari ini kalau diminta cerita gitu ya, saya menyampaikan sebelumnya terima kasih untuk Pak Rian, Pak Suat dan juga kawan-kawan yang selama ini ikut menguatkan kami dalam menghadapi tekanan ya Pak, tekanan riba yang luar biasa. Ya, yang tadinya nggak bisa tidur, stres, mikirin besok gimana gitu ya dan sebagainya. Jadi alhamdulillah beberapa bulan terakhir di saat kami sudah merasa aduh kayaknya udah nggak bisa nih gitu, karena Bang udah neken banget Pak, udah bilang bahwa sudah dilelang rumah kami, aset kami, ruko dan rumah, dan kita diminta meninggalkan rumah kita. Terus kita tetap mohon lah ya, gimana caranya, ya Allah kasih saya jalan, saya pengen rumah saya terjual, tapi tolong kalau bisa carikan pembeli yang punya dana cash, jadi tidak proses riba-riba lagi gitu ya. Dan ternyata dalam nggak tahu ya, bingung juga sebenarnya, dikasih rezeki ya, tiba-tiba 3 calon pembeli itu datang bersamaan dan membeli dengan cash, padahal aset kami harganya di atas 4M kan. Jadi alhamdulillah banget Pak, dan itu kebetulan karena kami hubungannya baik dengan bank. Jadi kami anggap mereka itu jadi kayak ya kami selalu terbuka, dihubungin kami selalu hadir, selalu kita menerima mereka untuk mereka hadir gitu, dan mereka anggap kita tuh baik gitu. Akhirnya ya bisalah terjadi komunikasi yang bagus, dan mereka mempersilahkan kita untuk boleh menawarkan aset kami ke orang lain. Jadi setidaknya ada masa tunggu. Ada masa tunggu saya untuk nggak langsung pindah karena rumah sudah dilelang, dan alhamdulillah 3 orang tersebut berproses sangat lancar deh Pak. Alhamdulillah nggak ada kendala, mereka bayar cash. Alhamdulillah. Terus saya bilang nih, kalau saya bayar, saya minta tolong tetap tidak mau membayar riba dan denda-denda. Jadi saya jual dengan harga hutang pokok saya bilang gitu. Dan alhamdulillah sih saving 4 miliar lebih ya Pak, kalau dihitung ya gitu ya, dengan bunga dendanya itu gitu. Jadi itu yang saya syukuri dia Pak. Alhamdulillah sekarang sudah kembali ke rumah lama gitu ya. Alhamdulillah malah deket sini ya Pak Rian ya. Jadi rumah kami sudah kami pinjamkan ke pembeli. Pinjamkan ke pemilik baru. Jadi ya itu cerita dari saya Pak Rian. Jadi sekali lagi Untuk teman-teman yang belum itu loh Bu, yang masih inget ya. Iya. Jalani prosesnya. Iya. Ini kan dulu Ibu Iya Pak.
mempertahankan apa ya, takut di blacklist banget. Awal iya Jadi apa ya? Kayak nama baik kita hancur padahal enggak. iya dulu memang banget. Jadi saya bisnis hampir 27 tahun Pak. Jadi saya berusaha dengan suami itu gimana caranya kita jangan sampai ada blacklist. Komitmen itu jangan sampai dilanggar gitu kan. Akhirnya kami ketakutan karena takut kita di blacklist sama apapun lah pihak. Iya, jadi saya pas ketemu Varian itu di posisi yang saya lagi mau akad Bank Commonwealth, tinggal sign. Saya mau dikasih berapa 5M ya Pak untuk nutup take over. Waduh, saya ketemu Pak Rian tuh diem aja. Aduh, kok kata Pak Rian gini, besok saya tanda tangan gimana ini gitu ya. Terus akhirnya malam saya sholat, terus besok paginya saya bicara dengan orang bank, dan orang bank nggak tahu ya, Allah bilang, Allah ini kalau emang bukan jalan yang baik tolong gagalkan. Saya doa saya gitu. Tiba-tiba pagi itu Bank Commonwealth telepon, dia bilang, ibu maaf ya, ini kok ada catatan dari Bank Mandiri katanya. Jadi ada bank yang sebenarnya bukan rencana menyampaikan, tapi memang ngasih tahu bahwa kita ada tunggakan kan gitu. Jadi udah masuk apa Pak namanya? Iyalah gitu ya. Udah ada catatan di sana. Oh terus iya, saya bilang terus gimana Pak? Iya, dia bilang ibu ini udah siap loh, tanda tangan 5M loh kita udah siapin. Saya bilang oh gitu ya, jadi nggak bisa ya Pak? Saya cuma maksudnya nggak bisa Bu, saya nggak yakin ini pimpinan saya mah. Oh oke. Ya udah Pak, nggak apa-apa, makasih ya Pak infonya. Saya malah bersyukur gitu, alhamdulillah ternyata ini jawaban sholat saya. Biasanya saya kan kalau ada kayak gitu kan marah, kecewa atau apa gitu, ngungkapinnya kesel tuh kelihatan. Ini kok kita kayaknya nggak jadi deh, tapi nggak apa-apa ya. Terus oh ya udah gitu. Jadi kebetulan akhirnya suami juga tahu kan, saya udah cerita nih ketemu Varian, terus ada cerita begini, kok jadi kayaknya kita jadi kayak mau kecemplung lagi gitu kan. Ya alhamdulillah itu malamnya saya sholat, paginya Commonwealth telepon dan menyatakan bahwa Bu ini kok ada catatan ya, kita besok kan udah mau tanda tangan gitu, kita udah siapin 5M loh katanya. Iya, jadi itulah maksudnya, awalnya kami merasa ini prosesnya pasti akan panjang dan nggak gampang untuk keluar dari ya apalagi pandemi. Siapa sih yang punya duit? Kita mikirnya kan aset saya, utang saya lumayan besar ya gitu, untuk usaha memang terpuruk banget gitu. Jadi itu aja sih Pak yang saya syukurin hari ini, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan teman-teman yang masih di posisi saya merasakan banget gimana kita merasa khawatir, takut, itu pasti nggak bohong. Nggak bisa Pak dibilang kita nggak khawatir ya Pak, tapi karena ada penguatan, insya Allah yang penting niatnya kita memang mau keluar dari masalah itu aja dulu. Jadi memang sekarang lakukan apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau emang harus melepas ya udah ikhlasin gitu, karena saya beli aset 3 itu jungkir balik 25 tahun, maksudnya mau beliin aset buat anak-anak gitu ya, anak-anak saya 3 gitu ya. Jadi alhamdulillah gitu saya beli, ternyata itu bukan rezeki saya ya Pak. Jadi saya sekarang ya seneng-seneng aja gitu ngeliat rumah saya lewat rumah gitu, oh rumah orang lain gitu ya. Meskipun ada saudara atau teman yang bilang, kasihan banget sih lu mesti pindah gini. Kenapa? Enggak, rumahku di sini. Oh ini kok nyenengin, nah gitu kan, aku bilang nyenengin, adem apa gitu ya. Jadi ya menghibur hati sih, tapi memang kenyataannya saya lebih merasa tidak ada beban aja sih Pak. Iya, tapi ternyata pertolongan Allah itu last minute bisa terjadi, itu yang saya rasain. 3 aset saya total hampir 10M ya, itu terjual dalam waktu bersamaan dan dalam bentuk cash, tidak kredit. Ini Masya Allah banget ya Varian ya. Jadi sekali lagi saya berharap mudah-mudahan teman-teman saya doakan cepat keluar dari masalah yang mungkin lebih berat dari saya ya, ataupun yang mau seringkan apa tetap aja bisa tidur ya Pak gitu kan. Tapi yakin Allah akan kasih pertolongan gitu buat kita. Amin. Itu aja kayaknya. Makasih banyak ini udah punya waktu sharing. Ya, makasih. Upline-nya ini semua dari Pak Supri, Bu Lili, Mas Kupas ini adalah Bu Nia, Pak Taufik. Oh begitu. Iya, upline-nya ini. Kalau gitu langsung nyambung aja. Iya. Langsung nyambung aja. Ayo Mania ini upline-nya nih yang mengajak. Kameraku. Iya, upline-nya terakhir. Iya. Aduh.
Artis utama deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menjerumuskan dan menyelamatkan. Jadi Pak yang mengenalkan aku tuh Mbak Santi ya, Mbak Santi ya. Ya, aku. Mbak Santi ya. Ya, assalamualaikum. Jadi luar biasa ya. Untuk masalah riba ini memang banyak yang saya rasakan. Alhamdulillah saya ketemu Pak Rian itu ya benar-benar bantu. Karena sebelumnya tuh saya tuh kusut, kaki di atas, kepala di bawah ibaratnya. Mau kemana? Iya. Mau kemana? Mau ke sini? Mau ke situ? Walaupun misalkan saya ketemu teman-teman, ketemu ngakak tiba-tiba langsung ada masalah sama bang, langsung bleng. Langsung hilang tuh yang namanya ngakak, yang namanya ketawa, yang namanya alhamdulillah saya memohon kepada Allah, ya Rahman ya Rahim, ketemukanlah saya sama orang yang tepat dengan permasalahan saya, dengan cerita yang wah luar biasa deh, sampai bisa ketemu Pak Suat, Pak Rian tuh emang jalannya luar biasa. Alhamdulillah diketemukan mereka, walaupun tadinya susah banget bisa ketemu mereka. Tapi karena izin Allah, pertolongan Allah, saya bisa ketemu mereka. Tadinya saya mah nggak bisa smile kayak gini, kusut ya. Alhamdulillah bisa ketawa, bisa senyum, bisa plong lah. Nah, dibantu dengan Pak Rian, dengan masalah saya, ya saya berusaha belajar untuk untuk memecahkan urusan saya lah gitu. Terus karena saya lihat, wah ini bagus nih. Sahabat Karib ini bagus, benar-benar dengan tulus membantu teman-teman dengan kondisi yang luar biasa yang mereka tuh nggak tahu. Makanya saya mengajak teman-teman kayak Pak Supri, kayak Mbak Lili, teman-teman untuk bisa ketemu dengan yang namanya Pak Suat dan Pak Rian. Bagaimana nanti mereka lah yang menjelaskan, karena semua permasalahan kan sebenarnya hampir sama. Untuk meninggalkan riba itu kan karena permasalahannya ada masalah dengan bank kan. Alhamdulillah ya setelah saya merasakan sesuatu yang luar biasa, ya alhamdulillah teman-teman juga merasakan. Jadi ya saya cukup senang aja gitu. Jadi kalau buat teman-teman yang merasakan, aduh kayaknya nggak mungkin deh, nggak mungkin saya bisa selesai, nggak mungkin saya bisa bayar apa sih, aduh jangan berpikir seperti itu, karena Allah itu luar biasa. Allah akan menggerakkan orang-orang yang tepat buat dengan waktu yang tepat buat kita semua yang membutuhkannya. Jadi jangan ragu untuk teman-teman yang mau berjuang, jangan takut nama kita jelek di mata bank, ya, karena nama kita itu harus bagus di mata Allah. Jadi jangan takut, karena orang bank itu kan manusia. Jadi kita jangan pernah takut sama manusia, yang harus kita takutin Allah. Jadi jangan pernah lagi untuk berbuat riba. Oke. Yang pertolongan Allah itu unik dan memang nggak disangka. Akhirnya Mbak Nia mendapatkan kemudahan untuk tidak membayar ribanya gara-gara hanya masalah sepele bahwa bank. Oh iya, yang masalah sempat yang waktu itu saya berurusan dengan suatu bank itu, aduh kekemereka deh pokoknya. Saya berusaha untuk kooperatif ya, tapi ternyata karena ketidaktahuan kita dan kekurangan ilmu kita untuk menghadapi hal seperti itu tuh, kita tuh jadi yang blank gitu loh, yang nggak ngerti. Alhamdulillah kan kita punya sahabat karib, punya Pak Rian yang lebih paham untuk masalah itu. Saya konsultasi dan detik-detik terakhir itu pun ternyata permasalahan itu tuh langsung di ACC gitu loh. Itu luar biasa. Saya sampai kaget loh, dari Depok ke Bogor, ke Depok lagi, itu nggak selesai, nggak tuntas masalahnya. Pas ketemu pawangnya itu langsung hitungan detik selesai. Masya Allah. Terima kasih Pak Rian ya. Dibebaskan dari bunga dan denda ya, Mbak? Betul. Jadi bunga dan denda itu semua dibebaskan.
dan langsung diringankan. Jadi saya tinggal langsung ACC, udah dapat itu sertifikatnya, balik lagi. Ya begitulah. Jadi memang pertolongan Allah itu ya kita pokoknya jangan sampai gini loh. Oh, mentang-mentang kita punya teman anti riba, biarin mereka yang ngatasin. Oh enggak. Mereka itu cuma memberikan jalan untuk membukakan pintu bagaimana apa yang harus kita lakukan. Semuanya tetap ke Allah. Saya itu sholat tahajud sampai nangis-nangis, sholat duha nangis-nangis. Cuma satu doang yang saya minta, selesaikan permasalahan saya di bank. Saya nggak mau riba lagi. Itu masya Allah luar biasa. Saya teman saya menggerakkan untuk memberikan saya nih uang nih. Berapa utang lo di bank? 247 juta kak. Nih 250 juta lu bayar tuh. Selesaikan riba lu. Masya Allah. Saya punya teman orang kaya banyak, tapi belum tentu bisa memberikan pinjaman yang semudah itu gitu loh. Nggak pakai babi bu lagi. Pokoknya yang namanya riba berantas. Selesaikan ribanya. Terus aku nanti bayarnya gimana kak? Lu kan punya apartemen, jual dong apartemen lu terus lu bayar. Oh iya bener. Jadi seperti itulah. Jadi banyak bermacam-macam pertolongan-pertolongan yang luar biasa. Begitu cerita singkatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak Taufik. Ya, kembali ke tema habis riba terbitlah daya begitu ya. Jadi pasca riba kita bisa melihat kemunculan potensi-potensi kita begitu ya, yang selama ini kita semua gagal fokus karena tekanan-tekanan mereka. Setelah tekanan itu tidak ada, hilang, ya potensi bisa tumbuh gitu ya. Karena memang sesuatu yang sangat tidak masuk akal ketika mereka meminta nasabahnya membayar, tapi mereka menghilangkan fokus nasabahnya untuk mendapatkan uang gitu ya. Itu kan orang gila namanya. Sebagaimana memang dibunyikan dalam Al-Quran juga, ya para pelaku riba itu adalah orang-orang gila sebetulnya kan. Statement closing dari Bung Rian gitu ya, ada yang dari tadi disebut namanya, yang juga akhirnya melahirkan secara kelembagaan Intra Depok. Karena ya kita bicara soal umur, kita bicara soal jariah, kita bicara soal solusi kelembagaan yang bisa mendampingi siapapun. Kalau bicara masalahnya ini kan sampai akhir zaman, maka solusinya juga harus ada dong sampai akhir zaman. Tidak hanya sampai seumur Bung Rian saja kan, atau seumur Pak Suad dan yang lain. Jadi kita berharap solusi ini melembaga, kemudian bisa mendampingi setiap orang secara fokus. Ya, kalau kita bicara yang kita menjadi pengalaman ini kan barangkali misalkan Bang Pei atau Pak Supri selesai masalahnya sudah, informasinya sekali pakai saja. Tapi kalau difokuskan pada satu lembaga, maka informasi itu, pengalaman itu akan menjadi kesaktian lembaganya tuh. Gitu ya kira-kira. Jadi closing statementnya dari Bung Rian, ya bagaimana kemudian sampai muncul Intra Depok begitu ya. Silakan Bung Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya apa yang tadi sahabat-sahabat sudah sampaikan bahwa itu adalah memang salah satu niatan saya ketika saya berikrar untuk meninggalkan riba dan sebagai penebus dosa-dosa riba saya, karena ya Bang PI menyebut dulu saya raja riba katanya, konsultan bank sampai ke pasar. Jadi ya insya Allah itu jalan saya untuk menebus dosa-dosa terdahulu saya. Makanya mungkin bicara kelembagaan, saya kan berbaju sebagai ketua Intra Depok. Terus sebelumnya saya kan bergerak perseorangan lebih intens, mendampingi langsung ke bank, sampai waktu itu mendampingi Bu Lili dan Pak Yoko ya Bu. Ini saudaranya lagi Pak. Sebelumnya kenal dengan Kapten Arni dan Mbak Nia, saudaranya juga, saudara Muslim. Sampai diciriin saya di lantai berapa itu, di Mandiri itu, Wisma Mandiri itu. Nah, tadi apa yang Pak Topik sampaikan bahwa betul tongkat estafet ini jangan hanya pada level kami. Jadi polanya kan tinggal hanya meneruskan, dan mau atau tidak kebetulan yang seingat saya di sini Bu Nia ini paling aktif dalam memberikan tongkat estafetnya ke sahabat-sahabat beliau juga, yang tujuannya mungkin sama, untuk merasakan ketenangan.
Namun itu akan jauh lebih efektif ketika kita memakai baju yang Pak Taufik istilahkan kelembagaan. Karena beberapa surat yang memakai kop surat LBH Intra, rumahnya yang sudah dicesi pun, alhamdulillah tadinya ada salah satu tetangganya Pak Pungkas itu kayaknya, sekarang suka kalau ketemu saya ngomong, Pak Taufik, kok nggak ditagi-tagi lagi ya Pak? Wah, kan orang ini begini nih, giliran debt collector udah menjauh, agak kangen kali. Ya kalau boleh diistilahkan itu ya yang tadi Pak Taufik sampaikan, bahwa itu hebatnya lembaga. Tidak kalau hanya Rian seorang, ya siapa Rian? Oke lah, mungkin ke BRI itu nama Rian mungkin ada suksesinya di Lumajang, apa kemana, Pak Supri diikuti, terus beberapa kawan BRI yang lain juga. Tapi kan ya akan kurang apa ya, secara itu personal itu kan. Tapi ketika kita menggunakan lembaga yang Pak Taufik istilahkan, itu siapapun yang bergerak bisa insya Allah. Jadi buat teman-teman yang sudah merasakan manfaat dengan membersamai kita, jangan pernah bosan. Kan sebagian kawan-kawan Nyambania ini kan parameternya selalu uang nih. Kawan-kawan orang kaya, saudagar-saudagar pulsa ini kan, saya selalu ditanya, bayarnya berapa gitu kan. Selalu kan pada nanya ke Mbak Nia gitu ya Mbak Nia ya. Saya hanya pesan, tongkat estafet ini berikan ke yang lain. Ketika umur saya sudah harus pulang, dipanggil Allah, minimal ya tongkat estafet ini terus berjalan. Ntar dulu, masih punya banyak kewajiban. Tapi Pak Taufik mengamanahkan kita semua di sini merasakan manfaatnya ketika menggunakan baju kelembagaan. Terakhir Pak Supri, Bang PI, ya alhamdulillah sampai di challenge dari hutang ya hampir 50%-nya ya Bang PI, Pak Supri. Cuman masalahnya harus ada ya Pak Supri. Tapi alhamdulillah apapun itu atas izin Allah diberikan kemudahan dengan cara mencicil dan hanya bayar pokok. Jadi mari teman-teman di luar sana kita bersama-sama mentobati riba ini. Pak Taufik berulang kali dan saya akan selalu ingat kata-kata beliau bahwa tobat riba itu nggak perlu uang, hutang pasti kita bayar. Jadi tobati dulu maksiatnya, baru kita berdaya. Habis riba terbitlah daya. Nah salah satunya Bu Lili, Bang PI, Pak Supri, Bu Nia. Sekarang kan fokus, termasuk Mas Pungkas. Kalau sore ini Mas Pungkas di antara yang lain kan duluan juga nih karena tetangganya Pak Suad. Mas Pungkas ini tempat yang paling indah itu dulu di masjid ya Mas Pungkas ya. Iya, karena di rumahnya depan masjid, Pak Taufik dipasangin stempel oleh bank, dikuasai oleh bank. Utangnya ya mohon maaf nggak juga terlalu besar, tapi ya betul Pak Supri tadi notis juga, bukan pada nominal riba itu pada ya dosanya yang membelenggu. Istri Pak Pungkas ini nggak pernah mau keluar rumah ya karena malu. Alhamdulillah begitu mentobati riba, beliau menatapi hidupnya lagi dengan normal. Ya itu semua atas izin Allah tentunya ya. Tapi wasilah itu ada memang dan sunatullahnya juga harus kita tempuh. Mungkin itu ya Pak Taufik, bahwa mari kita bergandengan tangan menjadi tentaranya Allah, saudara terdekat, kerabat terdekat, teman terdekat. Karena di Republik ini riba adalah sesuatu yang legal. Jadi agak-agak bias lah. Kita tidak lagi mesti berdebat lagi pada posisi ini riba atau bukan, tapi lebih kepada ya sudah tinggalkan apa yang menjadi perintah Allah itu. Mungkin itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, habis riba terbitlah daya. Sampai ketemu di event-event berikutnya. Subhanallah bihamdik, sallallahu alaihi wasallam, wa tubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.